mau nikah. Nah siap gak sih kita dengan status baru yang mungkin statusnya atau komitmennya lebih ketat lagi kan? Pola asuh kita di kecil menjadikan kita seperti apa dan mencari pasangan atau berakibat ke pasangan seperti apa itu memang ada hubungannya. Setiap milestone hidup kita pasti sebenarnya nggak terlalu siap 100% gitu. Dan buatku nggak apa-apa karena yang kita perlukan bukan cuman siapnya tapi kayak proses untuk mencerna milestone baru itu. Halo Paranormals, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bab-Bab dan Ip-Ip. Ntar dulu dong Bu, aku belum siap nih. Aku untuk melakukan sesuatu tuh perlu siap sepenuhnya. Kayak aku dong. Seperti menikah. Ini topik hari ini kita mau ngobrol tentang kesiapan seseorang untuk menikah. Terutama dalam hal mental illness. Waduh. Wow. Kita tuh pernah ngobrolin tentang menikah itu harus siap secara financial. Nah, ngomong-ngomong soal menyiapkan budget untuk pernikahan, gue ada info yang bisa bantu kalian financially fit. Jadi sekarang lewat OCBC, kamu bisa punya tabungan emas yang lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kamu bisa punya tabungan emas hanya dengan modal Rp10.000 saja. Dan OCBC adalah bank dengan tabungan emas digital pertama yang memungkinkan kamu investasi emas cuma dengan modal ceban. Proses jual belinya gampang, cukup lewat aplikasi OCBC Mobile. Terus gak perlu takut lagi kena investasi bodong karena fisik emas bisa dicetak dan dijamin 100% oleh Pegadaian Syariah. So, buat teman-teman yang butuh investasi yang gampang dan bebas ribet, tabungan emas OCBC bisa jadi solusinya. Wah, atau enggak nakal aja dulu, abis itu kalau udah puas semuanya baru nikah. Nah, ada yang kayak gitu juga bilang. Nah, sekarang ya juga ya. Ada dengan judul kita bilang Will you marry me and my mental illness? Kamu siap nggak? Kita siap nggak terima orang yang udah zaman sekarang mungkin lebih terbuka tentang mental illness, lebih aware tentang mental health-nya. Itu begitu dia bilang masih mau nggak sih nikah dengan gue? Nah itu. Gimana tuh? Dulu tuh kita sebenarnya kalau kita balik ke 10-11 tahun lalu kita udah nikah 11 tahun. Kita nggak bahas itu. Bener, kita nggak bahas. Nggak ada pembahasan itu ya. Jujur, tapi sekarang kita aware banget bahwa ini banyak banget masalah yang berhubungan dengan mental health gitu. Mau itu segala macam yang sudah didiagnosa atau self diagnose pun, bahkan orang udah banyak yang self diagnose. Tapi kalau zaman dulu tuh sebenarnya bukan berarti nggak ada ya teman-teman, tapi mungkin ada, tapi nggak tahu aja kalau mungkin dia punya mental issue. Atau justru yang kedua adalah kurangnya akses kepada psikolog atau ke expert gitu loh, nggak kayak sekarang lah. Jadi sebenarnya mungkin udah pernah punya bawaan, bukan pernah lah, maksudnya ada bawaan mental issue tapi nggak pernah tahu aja dulu. Tapi kalau sekarang udah saking terbuka, makanya jadi kesannya kayak makin kesini makin banyak ya yang punya mental health, punya mental issue atau sampai mental illness. Iya, karena ada bahasan di X, gantinya Twitter. Oh iya. Ada bahasan di X, di tweetan bahwa bilang jangan nikah dulu kalau mental illness-nya, mental issues-nya tuh belum selesai. Oke. Nah, ini sebenarnya bahasannya kita nggak bisa mengeneralisir semuanya harus sama ya jawabannya. Nikah aja nggak apa-apa atau nggak jangan nikah dulu. Iya benar. Lebih ke arah spektrum mental issue luas gak sih? Luas banget. Jadi gak bisa dibilang bahwa someone is very disturbed atau terganggu hidupnya karena masalah ini. Atau yang sebenarnya tergantungnya mild aja yang bisa sambil jalan. Ada yang memang harus dirawat. Bahkan kan kalau misalnya namanya, kalian tahu bedanya psikolog sama psikiater kan. Yang satu udah menggunakan medis. Bahwa ada obatnya, harus dibantu dengan obat. Separah apa, apakah harus dirawat. Nah itu kan spektrumnya luas banget gitu. Kenapa sih kita jadi muncul pertanyaan, siap gak ya gue nikah? Gue kayaknya masih punya macam-macam nih. Inner wound, child wound, masih punya masalah kayak misalnya, nanti kalau gue dengan keadaan mental issue ini misalnya, nanti gue nyakitin pasangan gue. Iya benar juga ya. Atau di saat gue menikah, gue nanti apakah gue menikah punya anak, gue bisa jadi orang tua yang baik? Benar juga. Apakah nanti gue misalnya ceritanya di abuse orang tua gue akan nurunin ke anak gue? Apakah orang tua gue dulu bercerai, gue juga akan bercerai? Apakah orang bokap atau nyokap gue abusive sesama, terus gue juga akan ke pasangan gitu? Dia nggak mau kayak, apakah ini semua masalah ini adalah turunan? Terus kalau ke anak gue gimana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya valid banget sih. Valid sih, karena kita pasti mempertanyakan. Kalau nggak mempertanyakan malah yang kita justru
mempertanyakan sih sebagai orang luar. Tapi ketika udah mempertanyakan artinya dia udah aware bahwa ada sesuatu dari dirinya yang mungkin kurang compatible dengan pasangannya nanti gitu kan. Bahwa gue nih punya isu ini gitu. Tapi kalau ketika gue ada sama orang lain kira-kira bakal justru gue jadi lebih baik atau justru gue jadi mengecewakan buat dia gitu kan. Yang kita rasakan nih ya teman-teman, yang kita rasakan dari turun-temurun yang tadi gue sebut, misalnya ya, gue padahal dulu 11 tahun lalu kita nggak ngetes nih, kita punya mental issue apa, kita punya ngomong ke psikolog belum, jujur aja. Tapi di saat kita sudah menikah, kita pernah dalam suatu marriage workshop. Kita hadirin bareng-bareng ke Burani waktu itu. Kalau tahu Burani seorang marriage counselor juga, kita diajak hening, meditasi, ngelihat masa lalu, child wound segala macam. Jadi ternyata kita tuh baru menemukan di saat itu bahwa kita tuh mencari yang gak ada di orang tua kita secara tidak sadar. Unconscious kita melihat bahwa contoh ya, gue merasa gak ada di nyokap tuh cukup loud waktu gue kecil, marahnya ekspresif lah, emosional. I love her so much, tapi cara marah dia itu kayak berbekas di gue. Nah itu jadinya ke pasangan gue justru mencari sebaliknya, secara tidak sadar nih, unconscious gue mencari sebaliknya, yang kalau marah lebih kediam justru. Iya. Nah ini dia, dapatnya seperti ini. Dan sebaliknya Uca juga. Iya, kalau aku juga misalnya ngelihat sosok papaku kali ya. Papaku mungkin jarang hadir gitu karena memang sibuk kerja. Pekerjaannya yang tidak ada setiap hari di rumah gitu loh. Dalam artian karena pilot, jadi ya misalnya tiba-tiba lah 1 minggu tuh bisa nggak ada, nanti pulang 2 hari 3 hari tapi harus terbang lagi, yang 5 hari 10 hari. Zaman dulu tuh kalau dinas tuh panjang-panjang lah, jadi kalau sama anak tuh nggak terlalu banyak. Tapi aku inget memorinya ketika papaku ada waktu, dia tuh selalu nganterin aku sekolah gitu. Jadi begitu aku cari pasangan, ternyata secara nggak langsung adalah sosok yang memang aku tuh seneng yang selalu ada buat anak gitu ternyata. Bukan berarti kayak misalnya papaku kenapa terus aku jadinya pengen kayak gini, tapi ya itu kan secara nggak sadar aja. Mungkin yang aku tangkep kok papaku suka nggak ada ya gitu. Tapi begitu lihat sosoknya Aryo yang sama anak-anak kok care banget, hands on, oh ya ini nih yang kayak gini nih yang gue cari gitu. Dan ini kita bahas ini karena memang ada hubungannya pola asuh kita di kecil menjadikan kita seperti apa, dan mencari pasangan atau berakibat ke pasangan seperti apa, itu memang ada hubungannya. Lebih ke arah kita bahas sekarang seberapa pengaruhnya. Apakah berarti juga pertanyaannya kita nggak usah nikah dulu? Nah itu yang mau kita bahas sekarang ya. Itu tuh sebenarnya benar-benar kesepakatan gak sih Bab? Aku nggak kebayang ya kalau misalnya salah satu di antara kita ada yang punya mental issue atau misalnya mental illness gitu ya. Memang sesuatu yang perlu di treatment. Nah ini kan tergantung spektrumnya tadi ya, dibahas sama pasangan. Kalau misalnya memang membutuhkan treatment yang cukup panjang, let's say ini benar-benar serius, ya itu kesepakatan aja. Mau dijalankan pada saat sudah menikah pun atau ya udah lo selesaiin dulu, nanti kita bisa pikirkan kembali. Gitu. Karena masalah treatment itu bukan cuma healing aja. Bukan masalah itu. Bukan sih. Healing it's misalnya kita dibilang Bali, ke healing yuk ke Bali, trip apa healing, self healing. Itu bisa, itu part of the process. Tapi the whole journey itu masih sebenarnya mungkin bisa jadi lebih panjang. Betul. Jadi kalau kita pikir menikah apa enggak ya, kalau gue masih ada ini, satu jawabannya dari gue selalu tergantung spektrum masalahnya seperti apa. Kalau udah tidak bisa secara pribadi itu fungsional dengan benar, mungkin nanti dulu. Ya benar. Jadi kayak misalnya sehari-hari tuh stresnya berlebihan. Ini gak usah ngomongin sama pasangan, diri sendiri aja. Diri sendiri berjalan dengan kerjaannya, dengan aktivitasnya itu udah berat banget. Mungkin ini sesuatu yang serius. Mungkin harus dibicarakan dengan expertnya, bukan kita psikolog, psikiater, konselor apapun itu, tapi yang benar dan cocok buat lo. Itu harus dibicarakan dulu. Menurutku itu harus selesai dulu. Kalau memang sudah merasa gue nggak bisa fungsional dengan benar nih sehari-hari. Atau mungkin justru ada tahapan yang nggak apa-apa kok kalau nikah kondisinya walaupun ada membawa mental illness gitu. Tapi mungkin kalau buat let's say kalau buat punya anak mungkin nantinya akan cukup misalnya membahayakan anaknya atau justru membahayakan dirinya dia. Karena kan ada fase-fase yang mungkin gini nggak bawa baggage aja. Kita tuh sebagai ibu baru melahirkan ada yang namanya baby blues, ada yang namanya postpartum depression. Nah, maksudnya dengan membawa baggage yang di luar itu aja, itu tuh bisa pasti pengaruh ke setelah kita punya anak gitu. Dan juga mungkin banyak teman-teman yang mungkin paling relate salah satunya adalah kalau orang tuanya bercerai.
Ya. Nah, orang tuanya bercerai. Gua broken relationship, ceritanya nih namanya broken. Sebenarnya yang broken adalah orang tuanya sih bercerai. Anaknya belum tentu kan. Iya, betul. Nah, itu juga harus dipikirin bahwa reach out lah ke teman-teman setidaknya yang orang tuanya bercerai juga. Menikah tuh akibatnya apa? Atau enggak yang misalnya lu punya teman dia tuh orang tuanya bercerai tapi dia akhirnya udah menikah 5 tahun 10 tahun. Pasti ada challenge-nya, pasti punya ketakutan juga apakah gua akan cerai juga ya kayak orang tua gua. Itu mungkin ada reach out ke teman-teman itu setidaknya. Kalau nggak bisa Tahu ya. belum reach out ke expert. Aku ngeliat postingan teman kita tuh salah satunya kemarin. Iya. Bahwa ini adalah masalah yang kurang dibicarakan cukup gitu. Bahwa gua tuh dulu datang dari broken relationship. Apakah artinya gue broken home? Belum tentu. Ini bisa diomongin. Dia siap di Instagram story-nya dia siap. Gue cerita deh ke gue deh, kita ngomongin apa segala macam. Karena dramanya itu bisa berlanjut gitu. Betul, membawa baggage dari keluarga bapak ibu yang berpisah. Dan menurutku bukan cuma yang berpisah doang, bahkan juga banyak apalagi ya zaman dulu ini bapak ibunya masih tinggal satu rumah bahkan sampai sekarang gitu ya, tapi nggak ngobrol, jadi nggak ada komunikasi, jadi kayak berpisah tapi nggak bercerai aja gitu loh, ya kan? Itu tuh banyak dan itu pasti ngaruh juga ke anak-anaknya. Iya, itu juga bisa tuh cari teman dibicarakan, cari ahli itu juga bisa. Satu hal yang menurutku, ini aku pernah bilang nggak mau nikah. Oh gitu. Ada momennya aku nggak mau nikah. Itu aku juga ada. Di saat mungkin teman-teman yang belum tahu, aku pernah menikah dan terus habis bercerai gitu kayak udah aku mau bebas, aku gak mau nikah, aku mau pacaran aja terserah, atau gue mau ketenangan dengan cewek sebanyak apapun gitu segala macam, sampai akhirnya yang mungkin ini nggak bisa dijelaskan secara saintifik ya, adalah orang yang tepat. Oh gitu, aku ya? Enggak, bukan, ada yang lain. Jadi gue tuh bilang gak mau nikah sebelum ketemu Nucha, sebelum hubungannya berlanjut dengan Nucha. Akhirnya dalam 1 tahun kurang dari kita pacaran, itu gue udah ngajak Nucha nikah. Bener, nah kan dia yang nyebut. Nah gue yang nyebut, jadi entah kenapa mungkin orang yang tepat itu bisa mengubah kita untuk jadi lebih siap. Kok ketawa sih? Tapi sebaliknya pada saat gue pacaran sama Aryo waktu itu tuh gue mikir gini, awalnya tuh pokoknya kalau gue pacaran lagi nih, pokoknya gue pengen serius sampai kawin gitu kan. Begitu Aryo ngajakin kawin, gue gak mau kawin dulu gitu, malah pengen kabur. Tapi kan diterima. Karena gak enak. Astaga, ya Allah, ini bukan contoh yang baik sama sekali nih kita nih. Aku kan kayak Jeng ya. Kamu Mas Seno. Aku bukan Mas Raja ya, oke. Jadi maksudnya orang yang tepat itu lebih ke misalnya kamu bisa membicarakan mental health lo ke dia. Betul. Bisa membicarakan masalah-masalah, bisa terbuka. Memang terbukanya tuh udah nyaman banget, terbuka semuanya. Karena menurutku aku sendiri kalau membandingkan ya antara mantan dan Nucha itu, cerita apapun tuh lebih gampang, lebih diterima, nggak dijudge. Dijudge-nya belakangan, sudah 10 tahun nikah sering dijudge sekarang. Tapi di awal-awal itu kayak didengar, diterima, itu nyaman. Jadi kalau misalnya kalian yang merasa bahwa mental issue ini adalah suatu faktor untuk menunda atau nggak mau nikah, mungkin orangnya dilihat dulu siapa yang kita mau nikahi. Iya. Bisa nggak lo cerita? Bisa nggak dia nerima cerita lo? Dia juga punya nggak mental issue misalnya? Iya. Terus bisa mau menyelesaikan bareng nggak? Nah, hal-hal seperti itu yang bisa jadi pertimbangan untuk jadi nikah atau enggak, mau nikah apa enggak. Bener, jadi menurutku juga jangan sampai sebucin-bucin. Nih let's say ya, misalnya Aryo punya mental issue gitu ya. Terus dari aku saking bucinnya, gak apa-apa aku terima kamu apa adanya. Nah, padahal gitu mungkin akunya tuh juga begitu, sebenarnya gak segitu ready-nya. Tapi hanya karena ya udah namanya cinta kan kadang membutakan gitu ya, hal-hal yang sebenarnya ini mungkin ada beresiko lah, atau mungkin butuh penanganan lebih lanjut misalnya. Betul. Kayak gitu-gitu. Tapi karena aku wah cinta banget, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi begitu udah kita bersatu, udah nikah, bisa jadi itu sebenarnya jadi salah satu ujian terberat gitu loh, bisa jadi loh. Setuju banget. Bahkan takutnya nanti begitu udah punya anak malah jadi mengorbankan anaknya yang ketika habis itu justru mental issue ini yang dibawa Aryo itu tuh menjadi baggage atau yang bikin kita jadi berpisah itu sih. Nah, mungkin juga harus diketahui terakhir dari aku adalah temukan siapmu sendiri.
Jadi siap itu belum tentu 100% siap dan gak pernah akan menurutku 100% siap. Selalu masih ada lagi kok masalah-masalah baru, ketemu hal baru yang kita ternyata oh iya ya itu triggering something in my childhood gitu misalnya. Masa kecil gue ternyata oh gara-gara ada kejadian ini ternyata gue baru nemu luka gue yang ini. Bisa jadi dan itu bisa jadi ditemukan sama pasangan lo. Setuju. Gitu. Jadi kalau ngomongin jangan nikah sampai siap finansial, siap mental, siap fisik. Ya akan siap-siap. Siapnya ditemukan sendiri, siapnya tuh di mana. Setiap orang beda-beda. Nah, berbicara soal kesiapan, setiap milestone hidup kita pasti sebenarnya nggak terlalu siap 100% gitu. Dan buatku nggak apa-apa, karena yang kita perlukan bukan cuman siapnya, tapi kayak proses untuk mencerna milestone baru itu. Jadi kayak misalnya nih dari kita yang namanya berteman terus jadi pacar, itu kan sebenarnya milestone baru yang kita pikir-pikir, siap gak sih kita punya pacar? Beneran kita siap gak sih berkomitmen gitu kan? Terus next berikutnya misalnya mau nikah. Nah siap gak sih kita dengan status baru yang mungkin statusnya atau komitmennya lebih ketat lagi kan? Nah siap gak sih kita punya anak? Kan setiap milestone ada kesiapannya tapi kita cuma butuh waktu untuk memproses gitu. Kita butuh dan memprosesnya bukan kayak dalam 1 malam gitu, 2 malam siap nih siap gitu. Ya enggak gitu. Tapi kita jalanin pelan-pelan gitu sih menurutku. Karena kalau cepat buru-buru ya udah deh kita jalanin cepat. Itu tuh kita belum siap menerima semuanya jadinya kita kayak apalagi yang bawa mental issue gitu ya. Itu pasti kegamangan dan ketidaksiapan mentalnya malah jadi mengganggu milestone berikutnya itu sih. Temukan juga gak siap. Makanya gue sekarang nih gue yakin banget gue gak siap anak ketiga. Nah gak siap. Saat ini belum siap. Jadi tolong jangan diminta dulu. Baru pindah rumah ujung-ujungnya. Ya gitu. Itulah teman-teman. Kalau episode ini berguna buat teman-teman semua. Apakah sudah kapan menentukan siapnya tentang mental issues. Apakah menikah apa enggak. Kapannya. Nah ini semua terjawab di episode ini. Betul. Dan bahkan sekarang nih. Aku aja tuh lagi belum siap nih ya. Untuk pindah rumah. Padahal rumahnya udah jadi. Oh my God. Kita tuh belum pindah-pindah. Kita nginep 1 malam doang, 2 malam doang. Karena apa? Karena gue belum siap. Gue pikir gue udah siap. Ternyata enggak. Nah itu. Ya kan, ini tuh milestone baru dalam hidup kita yang tadinya gue pikir gue siap, namanya juga pindah rumah doang, ya nggak sih guys? Kayak cuman ya udah gue tinggal bawa barang aja pindah ke rumah baru. Dan saya sebagai suami cuma siap menemani aja sampai dia siap. Benar. Saya dan dompet saya. Saya belum siap pindah ternyata, hati saya masih berat. Aduh, ya wes. Gitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak parents, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.